Wa dunya wa kulli niyatin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ali baiti wa atba'il kiram. Bismillahirrahmanirrahim. Jami' masayihi wa malimi wa tamil baina wa matina wa zatina wa jadatina wa la rahmat bin Husain Asad wa bisujarah wa nafana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinin nabiyyi wa alihi tahirin wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Ahkamit Thaharah. Halaman 3. Al-miyahul lati yajuzu biha at-tathhir sab'u miyahin. Ma'us samai wa ma'ul bahri wa ma'un nahari wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'us salji wa ma'ul barodi. Sampai situ. Lanjut. Setelah kita mengetahui bahwa air yang boleh untuk bersuci ada 7 macam air, ya, air langit atau air hujan, air laut, wa ma'ul bahri, ay al-milhu, al-milhu itu bermakna garam atau air laut dan asin, ya, karena memang air laut itu asin. Boleh. Kemudian jika al-milhu di fathah mimnya, al-malhu
dan mimnya disukun, al-malhu artinya kata-kata jenaka. Makanya kalian harus rajin diharokati, walaupun bisa diharokati. Sebab hurufnya sama, alif lam mim lam ha, gundul. Ini macana kumaha? Macanya ya alif lam mim lam ha. Itu hurufnya saja. Salah baca mil mul beda arti. Kemudian al-malihu, lamnya di kasroh, mimnya fathah, lamnya di kasroh, itu artinya beda, yaitu sangat biru warnanya, sangat biru warnanya. Al-milhu, al-malhu, al-malihu. Tapi di sini maksudnya wa ma'ul bahri ay al-milhu, air laut ya, milhu berarti. Wa ma'un nahri ay al-khulwu. Wa ma'un nahri artinya ay al-khulwu. Air sungai. Ada 7 macam air yang boleh untuk bersuci. Kemudian lanjutannya, yang 7 macam air itu dibagi menjadi 4 jenis. Lanjutannya, summal miyahu, ya, summal miyahu. Summa itu istinaf, artinya kemudian. Kata-kata kemudian berarti kalimat yang sebelumnya mufid, artinya berfaedah atau sudah jelas, ya. Karena kalau tidak jelas, tidak mungkin mengatakan kemudian. Ujug-ujug kamu ngomong kemudian daripada itu, kemudian apa? Assalamualaikum, kemudian apa? Itu kurang tepat. Tapi yang dimaksud di sini summal miyahu, istinaf. Istinaf itu kemudian, ya. Summa artinya kemudian. Istinaf lafaz yang atau kalimat yang sebelumnya mufid atau berfaedah atau sudah jelas, cukup jelas. Makanya summa. Pakainya summa. Summal miyahu. Summa kemudian. Al miyahu. Kemarin sudah, al miyahu itu jama taksir. Jama itu ada yang jama mudzakkar salim, arti banyak, menunjukkan arti banyak, jenis laki-laki. Ada jama muannas salim, arti banyak, menunjukkan arti banyak, jenis perempuan. Kalau jama mudzakkar salim dan jama muannas salim sudah jelas, kelihatan lah, mufrad, musanna, jama. Atau mufrad, tasniyah, jama biasanya pakai wawu, nun, jama mudzakkar salim. Kalau muannas salim pakai alif, ta. Muslimuna, muslimun, mufrad. Kalau jama mudzakkar salimnya muslimuna. Huruf terakhir ditambahi wawu, nun.
Mukminun seorang mukmin, mukminuna beberapa orang mukmin. Laki-laki, mudzakkar salim selamat. Jadi jamak mudzakkar salim. Mudzakkar itu dari zakar. Ya, tahu zakar? Tahu zakar enggak? Iya. 17 tahun ke atas yang tahu zakar. Terus mudzakkar salim berarti asli laki-laki, bukan unsa atau bukan hunsa. Makanya mudzakkar salim. Kalau jama' muannats salim akhir huruf akhir, setelah huruf akhir ditambahi alif dan ta, itu muannats salim. Muslimatun, muslimata, muslimatun. Jadi dari muslimun tambah alif ta, muslimatun. Mukminun seorang perempuan, seorang mukmin. Kalau mukminatun, ya, alif dan ta. Jadi orang-orang mukmin perempuan banyak. Solihun orang soleh laki-laki satu. Kalau solihatun orang-orang soleh perempuan. Pakainya akhiran alif dan ta. Ya. Dari solihun seorang laki-laki yang soleh. Kalau perempuan yang soleh solihatun. Solihatun jadi solihatun alif ta. Gampang mengetahui atau cara membuat jamak mudzakkar salim dan muannats salim. Tapi jamak taksir, taksir itu dari kasara yukasiru taksiron, berubah atau pecah. Maksudnya tidak atau berubah dari jenis mufradnya, dari kata tunggalnya. Kalau solihun tambah wawun nun masih anggar, solihun sod alif lam ha, ya, masih anggar. Tambahannya wawun nun, ya, sod alif lam ha wawun nun masih anggar, tinggal ditambahi wawu nun mudzakkar alif ta muannas, jelas. Tapi kalau taksir pecah atau berubah dari jenis mufrad. Ma'un air, ma'ani tasniah. Jamaknya bukan ma'una, ya, tidak ma'una banyak, tapi miwahun, ya, asalnya miwahun. Ma'un, ma'ani, miwahun, miwahun, miwah asalnya. Kenapa diganti atau menjadi miyah? Ya karena sebelum wawu ada harokat kasroh. Kita tahu bahwa pasangan wawu itu biasanya sebelumnya domah. Kalau ya sebelumnya kasroh. Karena depannya kasroh, kesananya wawu, miwah, itu tidak beraturan. Atau orang Arab esek, susah, ya, melafalkannya susah. Makanya wawu miwah diganti dengan ya menjadi miyahun.
Ma'un, ma'ani, miyahun. Terus bahasa dialek lugot atau dialek daerahnya, kalau di sini dialek Jakarta ya, Betawi. Indonesia dengan Betawi dengan Jakarta kan beda. Sama-sama bahasa Indonesia, tapi kadang beda ya. Beda. Bahasa daerah Jakarta atau Betawi beda dengan bahasa Indonesia. Kalau Indonesia umum nasional dipakai seluruh. Tapi kalau dialek Betawi beda. Apal Betawi? Bahasa dialek Betawi Jakarta mirip-mirip bahasa Indonesia. Gue, saya, gue terus gua. Biasanya A jadi E, ya, mau kemana, itu dialek daerah setempat. Bahasa Arab pun ada yang nasional, ada yang dialek daerah Arab. Miyahun jadi moya, ya, moya. Salah ente, antum salah, bukan moya, miyah. Orang Arab disalahkan. Ada orang Indonesia baru belajar bahasa Arab bahwa maun itu moya, miyah. Pas di Arab mendengar kata moya, disalahkan. Salah antum, ya, bukan moya tapi miyah. Disediakan ke orang Arab. Sarwajeng nyalahkan orang Betawi, bukan gue, saya. Gitu. Kok gue, ya kemana, ada apa, ya kalau Jawa kan opo, ya bahasa umumnya apa. Sunda mantu naon. Jauh pisan dari apa, opo, ape, naon. Itu nyambung. Ya, itu hebatnya orang Sunda itu. Dan di dunia ini hanya yang memelihara bahasa Sunda itu hanya orang Jawa Barat. Ya, hebat itu. Di dunia ini anu miara, anu ngamumulai bahasa Sunda iwati orang Jawa Barat. Orang luar negeri nggak ada. Hebatnya bahasa Sunda itu satu-satunya bahasa yang dipelihara, dimulai itu orang-orang Jawa Barat. Naon ini itu, ini qorib, itu lil ba'id, jauh. Kalau lil wasit, pertengahan, zaka atau tilka enggak ada. Di Indonesia enggak ada. Iya itu, iya eta itu. Nah, itu bahasa Sunda. Iya, ya itu kan ini. Eta kan dekat lil wasit. Jauh itu. Wah, itu minam dari bahasa Indonesia. Iki lil qorib, iku ada lagi ika. Ya? Iku loh. Iku itu berarti dekat, pertengahan, ya. Pertengahan. Kalau jauh ika. Jadi iki, iku, ika. Iki berarti dekat lil qorib, lil wasitnya. Iku itu pertengahan, ya. Zaka, tilka, ika. Kalau lil ba'id, iku. Lil qorib, lil wasit, iki, iku, ika. Kalau bahasa Indonesia cuma ini, itu. Sunda pun iya, eta. Nah, jauh dah. Iki, iku, ika masih ada, cuma kakikunya saja yang beda. Tapi bahasa Sunda iya, ti iya ka, eta. Jauh. Te iya, ente atau iyu. Ya. Jauh. Ya. Al-miyahu summal miyahu, maka kemudian apa itu
air, pakai kemudian air. Al-miyahu, kenapa dibaca hu? Karena mubtada. Mubtada itu awal kalimat. Setiap mubtada harus dibaca rofa. Mubtadaun marfu'un. Mubtada selalu dibaca rofa. Tanda rofanya ada yang domah, ada yang domaten. Ya, kalau mufrad tunggal domah. Wa alamatu rafihi dommatun, tanda ciri rofanya yaitu harokat domah karena mufrad, menunjukkan mufrad atau isim. Ya, al-miyahu jamak. Al-miyahu jamak taksir dari maun. Al-miyahu adapun, ya, air. Adapun air disingkat dengan mim biasanya mubtada. Kenapa hu al-miyahu? Karena di depannya ada alif lam. Huruf di depannya ada alif lam. Sudah jelas. Maka akhir kalimat tidak boleh ada suara nun mati. Tidak boleh al-miyahun, tapi al-miyahu. Kalau tidak ada alif lamnya, miyahun, ya, nakiroh. Tapi kalau sudah ada alif lam di depannya, al-miyahu. Kenapa? Karena alif lam di awal kalimat, tanwin di akhir kalimat, dua-duanya adalah ciri atau tanda kalimat isim. Tanda kalimat isim. Tanda-tanda kalimat isim itu alif lam untuk di awal kalimat, tanwin untuk di akhir kalimat. Tanwin ada an, in atau un. Nah, dua-duanya tidak boleh dipakai. Sebab kalau ada lafadz memakai dua ciri itu namanya lafadz bencong. Tidak boleh. Itu laki-laki apa perempuan? Sebut laki-laki kayak perempuan, sebut perempuan kayak laki-laki, bingung kita. Kalimat pun sama. Ini tuh lafadz kalimatnya itu nakirah apa ma'rifat gitu. Tapi kalau udah ada alif lam di depannya, di akhir kalimat tidak boleh ada tanda lagi isim, ya, atau kata benda, tidak boleh kata benda. Ya, kalau fathah tidak boleh fathaten, kalau domah tidak boleh domaten, kalau kasroh tidak boleh kasrotain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu. Kenapa dibaca alhamdu? Karena mubtada. Mubtada itu di awal kalimat. Kenapa du tidak dun? Karena di depannya ada alif lam. Alif lam itu ciri isim. Makanya alhamdu. Kalau tidak ada alif lam di depannya hamdun, ya, miyahun, miyah, bisa paham? Oh, ternyata alhamdu begitu. Iya, bukan dari sononya apa alhamdu? Iya, dari sononya alhamdu. Kenapa tidak dibaca alhamdu? Dari sononya alhamdu, Pak. Kenapa tidak dibaca alhamdulillah? Dari sononya alhamdu, kita tidak boleh merubah. Iya, kenapa alhamdulillah? Dari sononya. Kok dari sononya? Kita harus bisa menjelaskan kenapa dibaca alhamdulillah. Ya, karena mubtada. Kenapa dibaca alhamdulillah? Karena di depannya ada alif lam. Begitu. Emang alif lam itu ciri isim, makanya akhir kalimat tidak boleh ada suara nun mati, nggak boleh alhamdun, tidak boleh. Seperti asrokol badrun, salah. Yang benar asrokol badru, karena ada alif lam, al badru.
Kenapa alhamdulillah? Karena mubtada. Mubtada itu di awal kalimat. Apa setiap yang di awal kalimat harus dibaca rofa? Kok iso? Ya bisa. Ya, dalilnya biasanya orang nanya dalil. Ada yang nanya dalil. Barijeng mainnya tak apa dalil, non dalil. Dalilnya mana Pak? Yang menunjukkan bahwa mubtada harus dibaca rofa itu mana? Itu hebat. Kalau tidak ada bid'ah, masya Allah. Masa orang tidak hafal disebut bid'ah? Gegara tidak hafal hadisnya, tidak hafal dalilnya, kok bid'ah? Gitu. Wah, itu repot sekali. Oke, kalau pengen dalilnya kamakola alfiyah, kamakola Imam Ibnu Malik fi alfiyah. Alfiyah itu 1002 bait. Kenapa mubtada dibaca rofa? Al mubtada ismu rafuhu mu'abbadu. Ada yang bawa alfiyah. Al mubtada ismu rafuhu mu'abbadu an kulli lafdin amilin mujarradu. Di alfiyah. Mujarrad itu apa? Mujarrad itu adanya di sorof. Padahal alfiyah itu nahwu. Pas nyari mujarrad, di mana mujarrad adanya? Mujarrad nggak ada, adanya di sorof. Jadi tidak cukup nahwu ya, nahwu itu bapaknya ilmu. Nggak cukup bapak nawai, cukup ibunya. Tidak cukup dibimbing, dididik oleh seorang ayah. Walaupun membentuk karakter seorang ayah, tapi perlu juga didikan seorang ibu. Ilmu pun sama. Tidak cukup nahwu, tapi harus dengan sorof. Karena as-sorfu umul ulum wan nahwu abuha. Sorof biangnya ilmu, induknya ilmu. Nahwu bapaknya ilmu. Kalian ngaji punya ilmu, jangan sampai ilmu tanpa ayah, ilmu tanpa ibu. Ya, hari anak masih biasa, anak tanpa ayah udah biasa. Udah biasa. Biasa sebelum, biasa setelah. Lanjut. Summal miyahu, kemudian jenis-jenis air. Al-miyahu mubtada marfu, al-miyahu jamak taksir dari ma'un, ma'ani, miyahun. Jadi al-miyahu udah jelas. Kemudian summa itu apa? Kemudian itu istinaf. Maksudnya kalimat lafadz yang sebelumnya sudah jelas, sudah mufid. Jelasnya apa? Jelas. Ujug-ujug kemudian tidak mungkin. Ini mah kemudian summal miyahu. Apa? Kok summa atau istinaf? Karena sebelumnya adalah dari kitabut thaharah al-miyahul lati yajuzu biha at-tathhir sab'u miyahin. Sudah jelas sebelumnya bahwa jenis-jenis air yang boleh dipakai untuk sesuci adalah ada 7. Air anu. Itu mufid, jelas. Makanya di sini diteruskan dengan kemudian summal miyahu, kemudian jenis-jenis air. Ya. Summal miyahu, kemudian jenis-jenis air. Mana? Summal miyahu ala arba'ati aqsamin. Summal miyahu, kemudian jenis-jenis air itu ala arba'ati aqsamin. Ya, ala arba'ati aqsamin. Lihat di yang di tengah atau Fathul Qoribnya. Kalau yang di pinggir itu takrib, kalau yang di tengah Fathul Qorib. Di pinggir garis ini takrib, yang di tengah-tengah Fathul Qorib. Supaya jelas, lihat di Fathul Qorib. Jangan hanya takrib. Karena kamu ngaji takrib, alhamdulillah Pak, udah paham, udah hafal takrib. Nggak jelas kamu. Nanti nggak bisa. Dijelaskan, diringkas lagi. Lihat Fathul Qoribnya. Kalau di Fathul Qorib udah jelas. Udah jelas. Ala arba'ati aqsamin. Tadi summal miyahu
ala arbaati aksamin. Maksudnya apa? Kemudian air ala arbaati aksam. Dijelaskan khobar dari almiyah, tangkosimu terbagi ala arbaati aksamin. Kamu bingung mencari khobarnya mana? Sumal miyahu ala arbaati aksamin. Sumal miyahu kemudian ialah air, terus ala arbaati aksamin, atas 4 macam. Khobarnya tidak ada. Khobarnya ada di tangkosimu. Almiyahu adapun air itu, kemudian adapun air itu tangkosimu terbagi ala arbaati aksamin, lengkapi harokatnya. Ala arbaati aksamin, atas 4 macam. Air yang sudah dijelaskan tadi, yang 7 macam itu terbagi menjadi 4 macam, 4 jenis air, ya, 4 jenis, dikelompokkan dalam 4 kelompok. Yang 7 air yang boleh untuk bersuci dikelompokkan menjadi 4 kelompok, 4 macam air. 4 macam air. Ala arbaati aksamin. Ala itu fi'il apa isim? Huruf ya. Alif, lam, terus si gaya. Kayak pahili jeung alaya, ali apa? Aluya, bingung ya bacanya. Apa alaya apa? Alia apa? Aluya. Ya, karena hurufnya cuma ain, lam, ya, ain, lam, alif. Ala itu harfu jarin, huruf jar. Kalau sudah tahu bahwa ala itu adalah huruf jar, lafadz yang sesudahnya pasti majrur. Huruf jar itu min, ila, an, ala, ya, min, ila, an, ala. Terus huruf qasam, wawu, ba, ta. Wawu itu huruf qasam. Huruf qasam itu setelah wawu, setelah huruf qasam majrur. Majrur itu dibaca jr atau dibaca kasroh. Wallahi, billahi, tallahi. Wallahi. Sebab kalau wallahu beda lagi artinya, bukan demi. Kalau wallahi demi Allah. Wallah, kalau cuma wallah bukan demi, ya. Billah bukan demi Allah, ya. Billah. Tallah, tapi tallahi, billahi, wallahi. Jadi ala itu huruf jar, mabni ala sukun, tidak alaya tapi ala. Mabni ala sukun. Mabni itu tetap akhir kalimatnya, ya, tidak berubah. Sebab kalau aliyun beda, tinggi. Aliyun, ya hayu, ya aliyu, ya maliyu, ya wafiyu, terus sampai ya qawiyu. Jurus asmaul husna, ya hayu, ya aliyu, ya maliyu, ya qawi. Ada 9 jurus asmaul husna. Ya hayu, ya aliyu, ya maliyu. Jurus menyentuh lawan tanpa lawan jatuh tanpa disentuh. Ya hayu, tidak. Ya maliyu. Tidak yang aliyu tapi ala, makanya harokati ala, tidak aliyu tapi ala. Luhur ali, ya. Aliyun luhur, tapi kalau ala tinggi. Nah, beda luhur dengan tinggi.
Ain lam sama hurufnya, ain lam alif atau alif ya, ada yang tidak pakai harokat. Sama-sama hurufnya. Sama. Tapi kalau aliyun luhur. Luhur. Kalau ala atas. Luhur mana ala dengan ali? Ini loh, di atas tatakan ala. Kalau aliyun saluhurun atau luhur, tinggi. Beda kan tinggi dengan atas, ya. Al-qahwatu alal maq'adi, pakainya ala. Kopi di atas meja, ya, di atas meja. Di atas meja. Berarti nempel. Itu ala. Tapi kalau aliyun luhurun. Kopi saluhurun meja. Oh iya. Pilih luhur, pilih atas. Allah itu aliyun, ya. Kalau ala ini dekat. Lanjut. Ala harfu jarin mabniun alas sukun. Kalau sudah tahu ala itu huruf jar, lafaz yang sesudahnya harus majrur. Makanya dibacanya arba'ati majrur, tidak arba'atu, tidak arba'ata, juga tidak arba'atin dan tidak arba'atan atau tidak arba'atun. Itu kan nakiroh, Pak. Maksudnya di depannya tidak ada alif lam. Kan kalau tidak ada alif lam boleh tan, tin, tun, ya, iya boleh. Tapi kenapa kok arba'ati, tidak ala arba'atin, tapi ala arba'ati? Diharokati bisa salah maca nanti ala arba'atin aksamin disengserikan ku santri nanti. Bismillah, ya, disengserikan ku santri. Ala arba'ati, bukan ala arba'atin, ala arba'ati aksamin. Ala harfu jarin mabniun ala sukun arba'ati majrur. Majrur dibaca jar dari huruf jar ala, makanya arba'ati, ya, majrurun bi harfi jarin. Kenapa dibaca ti? Mudhofun mudhof, ya, mudhofun mudhof. Karena kedudukannya mudhof, maka tidak menerima suara nun mati. Ya jar, tapi tidak berharok, tidak ada suara nun matinya, tidak tanwin. Setelah mudhof biasanya ada mudhof ilaih. Jadi arba'ati aksamin dibaca aksamin, tidak aksamun, tidak aksaman, karena kedudukannya mudhof ilaih. Arba'ati mudhof, aksamin mudhof ilaih. Mudhof ditambah mudhof ilaih itu namanya idhofah. Idhofah itu terdiri dari mudhof, mudhof ilaih, ya, mudhof, mudhof ilaih. Mudhof majrur tidak boleh ada suara nun mati. Mudhof ilaih mengikuti harokatnya, mengikuti harokat sebelumnya. Kudu ngikut idhofah itu. Tahu idhofah enggak? Bapak numpak kuda, bapak mudhof, kuda mudhof ilaih. Maksudnya bapak numpakan, kuda ditumpakan. Numpakan di luhur, nu ditumpakan di hanap. Ya. Ala arba'ati aksamin. Itu idhofah. Idhofah.
Makanya tidak dibaca arba'atin, tapi ala arba'ati aksamin, atas 4 macam. Aksamin mudhof ilaih majrurun wa alamatu jarihi tanwin, tanda jarnya kasroten atau 2. Aksamin sama, aksamin itu jamaknya jamak, tapi tidak ada ciri wawun nun dan alif dan tak, berarti jamak taksir, ya, jamak taksir yang berubah dari bentuk atau dari kata tunggalnya. Kismun, kismani, tidak kismuna. Ya, kismun kalau ditambah wawun nun jadi kismuna, Pak. Kalau kismun bagian, kalau beberapa bagian kismuna, bukan kismuna. Padahal kita bisa kismuna beberapa bagian kalau mudzakar. Kalau muannas kismatun, enggak. Ya. Tapi aksam, kismun, kismani, aksamun. Kismun 1 bagian, kismani 2 bagian, aksam beberapa bagian. Air itu ya terbagi atas 4 bagian, 4 macam. Summal miyahu ala arba'ati aksamin, ya, dari kismun, kismani, aksam. Paham? Ya, lengkapi. Besi gaya gua kitab gundul, pas dibaca macana kayak gundul sarua. Nu macana wae nu gundul kitabna jabrik cenah naon. Jadi masalah. Yang penting bisa baca. Ala arba'ati aksamin, 4 macam. Terus tohirun, mutohirun. Di takrib tohirun, mutohirun. Di fathul qorib ahaduha, salah satunya. Ya, salah satu dari 4 macam air itu. Ahaduha mubtada, ahaduha adapun salah satu dari arba'ati aksam itu tohirun, salah satunya tohirun, diharokati khobar tohirun fi nafsihi di dalam zatnya, ya, zatnya tohir, suci. Tohirun suci. Yang pertama tohirun air suci, mutohirun diberi tasdid, tohirun tanpa sidah, mutohirun haknya di sidah. Ahaduha tohirun, tohirun itu khobar marfu, khobar yang dibaca rofa, man'ut, ya, yang diikuti, man'ut yang diikuti. Tohirun man'ut. Kalau man'ut biasanya ada setelahnya na'at, ya, man'ut setelahnya ada na'at. Kalau tohirun yang diikuti, kemudian setelahnya namanya na'at, yang diikuti, yang disifati. Harokatnya harus sama. Manut, kalau manut bahasa Sundana kan manut. Orang manut harus ngikut, harus sama. Kalau nggak sama, nggak ngikut, itu namanya tidak manut. Bahasa Arabnya man'ut, yang diikuti. Kalau na'at mengikuti, ya, mengikuti lafadz yang sebelumnya, itu na'at. Kalau man'ut diikuti oleh lafadz yang sebelumnya. Apa harokatnya? Na'at man'ut atau tabi matbu, pengikut dan yang diikuti harus sama-sama. Kok bisa? Ada yang bawa alfiah? Nggak ada. Yasba'u fil i'rabi asmal wal natun wa taukidun wa atfun wa badal, natun taukid atap badal.
Yatba'u fil i'rabi, yatba'u ikut fil i'rabi dalam i'rab rafa nasab jar jazm harus ikut, fathah domah kasroh harus ikut. Ya, harus ikut. Apa yang harus ikut? Na'tun wa taukidun wa atfun wa badal. 500 berapa? 6 apa 7 apa 8? Yatba'u fil i'rabi asma'al wal na'tun wa taukidun wa atfun wa badal. Harus ikut. Man'ut dengan nat harus ikut. Tohirun kulantaran khobar marfu terus man'ut akhirnya rofa tohirun, kemudian mutohirun lafadz yang sebelumnya itu naat tohirun mutohirun, jangan sampai tohirun mutohirin itu nggak nyambung. Tohirun mutohirun mutohirun tohirun fa'il isim fa'il dari apa? Tohuro yathuru toharatun fahuwa tohirun. Lihat di sorof wajahnya ala wazni faula yaf'ulu fahuwa fa'ilun faula yaf'ulu domun maksudnya fi'il madhi dibaca domah, ain fi'ilnya fi'il mudhari ya juga huruf akhirnya dibaca domah. Tohuro yathuru fa'ula yaf'ulu. Bab berapa? Istilah. Lihat di istilah. Lihat di istilah. Fathun domun, fathun kasrin, fathatani. Itu bab 3. Bab pertama fathun domun, ain fiilnya dibaca fathah, fiil madhi ain fiilnya dibaca domah pada fiil mudhari. Fathun domun fa'ala yaf'ulu, fathun kasrin fa'ala yaf'ilu. Bab yang ketiganya fathatani, 2 fathah, ain fiilnya dibaca fathah pada fiil mudhari, fiil madhi, ain fiil pada fiil mudhari juga dibaca fathah. Fa'ala yaf'alu, fataha yaftahu, wada'a yada'u wada'an, yafa'a yafa'u yaf'an, na'a yan'a na'yan, nasa'a yansa'u nas'atan, ro'a yara ru'yatan. Itu bab 3 minas sulasi mujarrad. Jadi cara menghafalnya gampang. Bab 1 fathun domun, fathun kasrin, fathatani, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Patokan. Itu harus apa? Jadi rumusnya itu saja. Jangan fa'ala yaf'ulu, fa'ala lu bating Pak. Naon cirina? Teuing. Cirina bab 1 itu fathun domun, fathah domah, fathah ain fiil. Ain fiil itu huruf yang kedua. Yang kedua, fa fiil, ain fiil, lam fiil. Fa'ala. Ain fiilnya itu ain dibaca, huruf yang kedua dibaca fathah. Fiil madhi, fiil mudhari yaf'ulu. Ainnya dibaca domah, yaf'ulu. Jadi walaupun tidak diharokati, kamu bisa baca fa'ala yaf'ulu. Kalau fa'ala yaf'ulu itu berarti bab 1. Cara menghafalnya fathun apa? Fathun domin, fathun kasrin, fathatani. Fathun kasrin fa'ala yaf'ilu. Kalau fa'ala yaf'ilu gampang kesananya. Doroba yad ribu, karena doroba tidak boleh, jangan sampai doroba yad rubu. tidak doroba yad rubu, tapi doroba yad ri, fathun kasrin, fathah fiil madinya, kasrin fiil mudhari'nya dari doroba yad ribu,
dorban, farra yafirru farron, wa'ada ya'idu idatan, yasara yasiru yusron, saro yasiru sayron. Saro beda, saro dengan saro sama-sama. Kalau saro yasiru, kalau saro ajwaf, ya ajwaf huruf yang tengah-tengahnya itu ada apa itu? Ada huruf ngilat ajwaf, sakit perut. Ada fiil yang sakit perut, maksudnya tengah-tengahnya itu berpenyakit huruf elat. Contohnya saro, ya saro asalnya sayaro, jadi saro diganti alif, ya-nya diganti alif karena alif ya itu berpenyakit huruf, termasuk huruf ilat. Kenapa ya harus diganti alif? Ya karena huruf ilat, ya huruf ilat. Kama qala Alfi Ibnu Malik min wawin aw yain bi tahrikin usil alifan ibdil ba'da fathin muttasil. Gampang, bolak-balik masa enggak apa-apa. Min wawin aw yain bi tahrikin usil alifan ibdil ba'da fathin muttasil. Mana-mana ya wawu atau ya bitahrikin berharokat fathah dan jatuh setelah harokat fathah, maka wawu atau ya harus diganti wawu dan apa itu ya diganti alif. Min wawin dari wawu, au yain atau ya bitahrikin berharokat, syaratnya jatuh setelah harokat fathah, maka wawu dan ya diganti alif. Artinya itu tapi harus hafal alfiahnya. Min wawin aw yain bitahrikin usil alifan ibdil ba'da fathin muttasil, saro yasiru sayron. Beda, saro ada lagi saro yasri. Kalau saro yasiru, tapi kalau saro yasri masdarnya bukan sayron tapi siroyatan, ya karena saro bukan ajwab tapi nakis. Nakis itu kurang apa? Kurang. Biasanya kalau ada nakis wawi, ada nakis ya'i. Sulasi mujarrad yang akhirnya berbentuk wawu atau ya itu nakis, kalau tidak wawi ya'i. Kurang apanya? Ya tadi karena berpenyakit. Tadi mah ajwa perutnya, sekarang mah kakinya atau ke belakang atau ekornya sakit apa perut, terus ini mah sakit yang akhirnya kurang. Makanya dinamakan apa itu binanya bina nakis. Kalau wawi kalau ya iya, ini nakis ya. Saro asalnya saro ya. Ya-nya berharokat fathah, jatuh setelah harokat fathah, huruf ro fathah. Saro ya yasriyu, saro ya yasriyu, siroyatan. Jadi saro yasri, tidak yasriyu, tapi yasri. Siroyatan wa masron fa wasarin. Wada kamasriyun isrila tasri masron misron bukan misro. Kalau misro amis di jero, tapi kalau misron beda ya, beda. Waqayaki wiqayatan wa mauqan fa wakin wada kamaukiyun qi ya. Kalau wako jaga, kalau ki jagalah. Cuma qi aja. Kamu sholat Allahu Akbar, ya budak kumaha qi. Tungguan jaga, batal sholatnya. Hati-hati. Mentang-mentang belajar bahasa Arab, saya bisa bahasa Arab. Qi itu kan bahasa fi'il amar, kata perintah. Artinya apa? Jagalah. Budak itu curi qi, lagi sholat ujuk-ujuk qi aja. Batal karena walaupun satu huruf udah mengandung
arti Allahu Akbar ihdinas siratal mustaqim. Indungna nyarita atau bapana nyarita di luar. Mah bu naon? Ieu budak ceurik. Qi. Ihdinas siratal mustaqim. Qi. Kebetulan ustad dan ustadzah jadi ngerti oh maksudnya meureunnan sina dijagaan ditungguan heula bapak eta budak ceurik ieu keur salat maksudnya kan gitu. Berarti sarua jeung ngomong lagi salat ngomong ya salat itu kalau nggak ngomong gimana? Tapi ngomongnya beda, bukan yang biasa alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim malik itu kan ngomong juga. Jadi ya boleh, ada yang diperbolehkan, ada yang membatalkan salat. Tapi kalau qi di luar bacaan-bacaan salat, karena qi itu adalah sudah mengandung arti dan paham maksudnya jagalah, berarti salatnya batal. Qi jagalah ya batal. Itu ya ustad bahasa Arab jago tapi teu nyaho usul fikih ya, ahli bahasa tapi tidak tahu usul fikih. Ki jago sorop iya lagi salat Allahu Akbar ihdinas siratal mustaqim dengek budakna ceurik koak ceurik ngong induna ngomong ya bapak ieu budak ceurik yang jajan qi ujug-ujug ki we gitu padahal lain aki ki jadi artinya jagalah batal salatnya. Qi asluhu qi wajahnya il kenapa jadi qi? Nah itu kamu harus bisa ya dari sananya pak, nggak boleh kita merubah karena merubah itu hukumnya hukumnya apa? Nggak boleh, memang merubah nggak boleh, itu hukumnya apa? Nggak bisa bilang aja, nggak bisa ngomong gitu. Qi asluhu iki lataki maukon mikon nah fathun domin fathun kasrin fathatani terus kasrun fathin bab yang keempat kasrun fathin domin bab yang ke-5 domin atau domin yang ke-6-nya adalah kasrotani. Itu sulasi mujarrad ada 6 bab. Cara menghafalnya tadi ya fathun domin fathun kasrin fathatani kasrun fathin domin yang ke-5 domin kasrotani berarti 2 kasroh fa'ila yaf'ilu hasiba yaksibu wa miko yamiku mikotan wa maumikon fahuwa wa mikun wa dzaka maumukun mik ya mik itu bahasa Arab mik la tamik jangan mik mau mikun berarti apa tohuro yathuru itu bab yang ke-5 al-babul khamis minat sulasi mujarrad. Lihat tasrif istilah halaman 6 al-babul khamis minas sulasil mujarrad fa'ula yaf'ulu fu'lan wa maf'alan fahuwa fa'alun uf'ula taf'ul maf'alun hasuna yasunu husnan wa mahsanan fahuwa hasanun uksun la tahsun mahsanun ya tola panjang ya tulan wa matolan fahuwa tawilun tul ya tul panjangkeun Allah matul ya Allah panjangkeun la tatul matolun tohuro yathuru berarti
Tahura yathuru apa? Toharotan. Tahura yathuru toharotan. Sarwa dengan sajua yasju'u saja'atan. Januba yajnubu janabatan. Ya. Dohuma yadhumu dohomatan. Tohuro yadhuru toharotan. Toharotan fahuwa apa itu? Tohir. Mutohir. Tohirun suci, mutohirun yang bukan mensucikan, tapi yang menyucikan. Mutohir itu yang menyucikan. Tohirun itu suci, mutohirun yang menyucikan. Karena mutohirun naat lil marfu, na'tun lil marfu mengikuti yang dirofakan, maka marfuun mutohirun juga dibaca rofa. Karena tohirunnya rofa, mutohirun juga baca rofa. Bismillah. Tohirun mutohirun naat lil marfu marfuun. Ya, mutohirun itu fi'il muta'addi dari fi'il madhi tahhara yutahhiru tathhiran fahuwa mutahhirun. Fi'il muta'addi. Jadi fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan fahuwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun fa'ilatu fa'il mufa'alun mufa'alun. Itu fi'il apa itu? Fi'il muta'addi. Fi'il yang dari muta'addi itu apa? Wilangan hurufnya. Artinya akhir kalimat itu ada tambahan kan. Ya, tambahan kan. Muta'addi itu tambahan kan. Toharo, jangan toharo. Sama hurufnya toharo. Tapi kalau tidak diberi tasdid, nanti kamu baca toharo atau tohuro. Tapi ini mutohir itu bukan dari toharo, bukan dari tohuro, tapi dari toharo. Yutahhiru. Fi'il muta'addi. Fi'il yang berbilang itu ain fi'ilnya double dua, ya. Toharo, tohaharo, toharo, fa'lala, itu, ya. Fa'lala, toharo. Yang satu mati, yang satu hidup. Dimasukkan di idgham menjadi toharo. Tidak toharo. Asalnya 4, ya, asalnya 4. Karena yang satu mati, ya, dimasukkan ke yang satu. Makanya diberi tanda sidah tasdid. Toharo. Akhirnya akhirankan. Menyucikan, bukan mensucikan. Menyucikan. Kalau toharo suci, tapi kalau toharo menyucikan. Mutahhirun yang menyucikan. Atau kalau isim fa'il itu biasanya awalan pe, ya. Awalan me, awalan pe. Kalau me fi'il madhi menyucikan, toharo menyucikan, akhiran kan. Kalau fi'il isim fa'il awalan pe, penyuci. Atau artinya yang menyucikan. Toharo yutohiru tadhiron tadhirotan tadharon titharon mutoharon fahuwa mutohirun. Nah, di situ baru fahuwa mutohirun. Mutohirun itu isim fa'il. Wajahnya fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan fahuwa mufa'ilun wa dzaka fa'ilatu fa'il mufa'alun mufa'alun. Dah.
Jadi yang pertama air yang suci dan menyucikan. Ada 4 macam air jenis, 4 jenis air, 4 macam air. Yang 7 itu, yang pertama adalah air yang apa? Tohir mutohir, tohir mutohir, tohir mutohir, tohir fi nafsihi mutohirun li ghairihi. Di Fathul Qorib, tohirun fi nafsihi, yang suci, tohirun suci fi nafsihi, suci jenisnya, zatnya, rupana, bendana, airnya, mutohirun yang menyucikan, li ghairihi, airnya suci juga bisa menyucikan ke yang lain, ke anggota yang lain. Karena ada air suci tapi tidak bisa menyucikan. Kayak ini mah bisa menyucikan ke yang li ghairihi pada yang lainnya. Apa itu? Sumal mi'u ala arba'ati aqsam tahirun mutahhirun. Baru segitu, udah habis waktunya. Ya, udah habis waktunya. Yuk baca bersama-sama. Kitabut Thaharati. Yuk. Takribnya baca bareng. Al-miyahul lati. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Rib. Kitabut Thaharah. Barodi. Ya, tohirun, mutahhirun. Segitu. Yang penting bisa baca. Dah apa yang kita kaji barokah manfaat terutama dari guru kita, bil khusus mu'alliful kutub Al-Imam Al-Alamah Ahmad bin Husain bi Abi Syuja' rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihima amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.